Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang apa itu benzena. Perkenalkan, nama saya Zaskia Arini Wandari. Nama saya Hazel Muhammadillah. Saya Wulandari Sriwijaya. Saya Zana Juniati. Saya Putri Fitria Hidayat. Saya Daniel Indramazi. Selamat menyaksikan video kami. Kalian tahu nggak siapa itu benzena? Benzena? Apa itu benzena? Sebenarnya kita nggak tahu apa itu benzena. Daripada bingung cari jawabannya, mending kita dengar penjelasannya dulu yuk. Yuk. Jadi, benzena adalah dengan penjelasannya, mending kita dengan sejarahnya dulu. Oke. Kalian pernah nggak sih ngerasa mimpi yang nyata banget? Pernah lah. Maksudnya mimpi sama opo-opo Korea gitu. Itu mah ngayal, bukan mimpi. Kalau pernah, berarti kalian sama kayak August Lauren Kekule, si penemu struktur benzena. Di suatu malam tahun 1865, dia tidur dekat perapian. Dalam mimpinya, ia melihat sosok ular yang bergerak dan menari-nari. Ketika diperhatikan, bagian ekor ular itu menyambung ke kepalanya. Lalu kepalanya menuju ekornya dan kembali ke kepalanya. Berputar tanpa henti, seperti layaknya gelang rantai. Ia sempat menceritakan mimpi itu kepada teman-teman ahli kimianya. Tapi semua menganggap kalau itu hanyalah mimpi semata. Tidak ada hubungannya dengan Kekule masih kepikiran dan merasa kalau mimpi itu bukanlah mimpi yang biasa. Karena pada saat ini, misteri tentang bagaimana struktur benzena itu menjadi topik hangat yang belum terpecahkan. Kekule mencoba mengaitkan mimpinya dan ternyata itu benar. Kekule mengeluarkan hipotesis yang menggambarkan kalau struktur benzena berupa 6 atom karbon yang terdapat di sudut-sudut heksagon beraturan dengan 1 atom hidrogen melekat pada tiap atom karbon. Rumus benzena yaitu C6H6 yang sebelumnya telah ditemukan oleh Mitch-Sherlich kini menjadi lengkap dengan strukturnya. Dia pun mengatakan kalau struktur pada benzena adalah ikatan tunggal dan ganda. Dua berselang-seling dikelilingi cincin. Setelah itu, supaya reaksi pada alkana tidak terjadi, ikatan tunggal dan ikatan ganda harus berputar dengan cepat. Ikatan rangkap ini biasa dinamai dengan delokalisasi. Jika kita ulas lebih dalam lagi, kita akan menemukan benzena di dalam sistem perdagangan. Pada tahun 1400-an, saudagar Arab suka melakukan barter dengan saudagar Eropa, yaitu berupa luban Jawi atau bahasa kerennya kemenyan Jawa. Meskipun ada kata Jawa, kemenyan berasal dari Sumatera. Luban Jawi ini biasanya digunakan untuk bahan obatan atau parfum. Karena lidah orang Italia, kata lu dihilangkan dan menjadi benjawa. Sementara orang Prancis menamainya dengan benjoin atau benzoa. Dan orang Jerman dan Inggris menamainya dengan benzoin. Karena sebagian besar komponennya berasal dari asam benzoin. Lalu para ilmuwan memasukkannya ke dalam alkena, lalu diberi nama dengan benzena. Oke, cukup tentang benzena dan rumusnya. Sekarang kenalan yuk sama si benzena. Jadi, benzena termasuk ke dalam komponen dalam minyak bumi. Benzena sendiri pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1825. Benzena ini kemudian diambil dari residu minyak mentah. Orang-orang yang perkataan lebih banyak terekspresi benzena dibanding orang-orang di perdesaan. Kok bisa? Kenapa? Apa alasannya? Ya, soalnya di perkotaan lebih banyak pembuangan limbah, kilang pabrik, dan juga pemompa bensin. Maka dari itu orang-orang di perkotaan lebih banyak terekspos dibanding orang-orang di pedesaan. Jadi benzena itu bahaya nggak sih untuk orang-orang yang terekspos oleh zatnya? Ya pas. Eits, nanti aja jawabnya. Sekarang yuk lihat sifat-sifat benzena. Pada suhu ruang, benzena merupakan adalah suatu cairan yang punya aroma. Dia bersifat karsinogenik, menguap, dan terbakar. Kok bisa gitu? Hal ini dikarenakan karena kadar karbon dalam suatu benzena dibilang tinggi. Titik didihnya berada pada suhu 80 derajat dan titik lalainya 5,5 derajat. Nah, sekarang udah tahu kan sifat-sifat benzena? Benzena ada manfaatnya gak sih untuk kehidupan sehari-hari? Ya pasti ada dong.
Meski terdengar seperti sinyal yang jahat karena bersifat kalsium negatif, mudah terbakar dan menguap, benzena dan turunannya punya banyak manfaat buat hidup kita loh. Iya, sifatnya yang terkesan menghancurkan ini dapat kita gunakan dengan baik kok selama dilihat dari sudut positif. Makanya kalau sikap dia yang jelek jangan langsung ngantuk dan hilang gitu aja. Sebentar kan dari ya. Oke, maaf. Dalam bidang keamanan dan militer, misalnya, benzena ada dalam wujud tritenylturena (TNT) yang akan menjadi bahan baku peledak. Di bidang kesehatan, kamu akan mendapati senyawa turunan benzena dalam aspirin atau obat sakit kepala. Karbol yang biasa kamu pakai sewaktu ngepel juga ada fenolnya loh, yang mana senyawa turunan benzena. Kecuali kalau kamu ngepel pakai single sorbet terus dikasih air, ya itu mah udah gak ada. Selain itu, parfum yang kamu pakai juga ada benzena delhina yang lagi-lagi senyawa turunan benzena. Lucu ya, dimana yang dari minyak bumi bisa diubah-ubah menjadi hal-hal yang lain tidak kita duga untuk bahan-bahan kimia selanjutnya. Banyak juga ya manfaatnya. Itu kan manfaatnya. Nah, sekarang efek dari bahayanya apa ya? Ya nih, jawab dulu dong pertanyaan aku yang tadi. Nah, berikut adalah dampak-dampak dari benzena. Rupanya zat benzena juga banyak ditemukan di cat, lem, deterjen, asap rokok, maupun kapur barus loh. Benzena menguap ke udara dengan sangat cepat. Benzena bekerja dengan mengacaukan kerja sel dalam tubuh. Sebagai contoh, paparan benzena jangka panjang dalam dosis besar beresiko menyebabkan sumsum tulang untuk tidak memproduksi sel darah merah. Benzena juga berpotensi untuk merusak sistem kekebalan tubuh dengan mengubah kadar antibodi dan menyebabkan hilangnya sel darah putih. Dalam jangka yang panjang, benzena berlebihan bisa menyebabkan suatu anemia. Lebih buruknya lagi, paparan berat berkepanjangan berpotensi menimbulkan leukemia. Kamu tahu kan leukemia adalah kanker suatu kekurangan sel darah merah. Cari produk rumah tetangga yang berasal dari bebas benzena dan sebisa mungkin mengurangi penggunaan kapur barus di rumah kalian biar kalian tidak terpapar oleh zat-zat benzena. Oh, jadi gitu. Serem juga ya. Sekarang udah tahu kan apa aja manfaat dan dampak-dampak dari benzena. Sekarang kita coba yuk agak lebih teknis soal tata nama senyawa benzena. Yuk simak selanjutnya. Dalam tata nama benzena, di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, satu substituen, 2 substituen, dan lebih dari 2 substituen. Yang pertama, satu substituen. Penamaan satu substituen ini sangatlah mudah. Kalian tinggal menamakan gugus fungsi ditambah benzena. Ingat ya, gugus fungsi ditambah benzena. Contohnya di sini saya berikan yaitu OH atau hidroksida. Gugus fungsi ini bernama OH atau hidroksida yang kemudian bertemu dengan senyawa benzena maka diubah menjadi hidrobenzena. Contoh yang kedua yaitu pada gugus fungsi NO2 yang kemudian bertemu dengan senyawa benzena maka menjadi nitrobenzena. Untuk gambarnya seperti ini. Karena ini satu substituen, tentunya dia berada di nomor 1. Selanjutnya ada 2 substituen. Pada benzena dengan 2 substituen dikenal 3 tata nama. Hal ini tergantung dari bagian mana substituen terikat. Pertama ada orto. Apabila substituen bersebelahan dengan nomor 1 dan 2. Yang misalnya nomor 1 OH, nomor 2 CH3. Dinamakan ortohidroksi metilbenzena. Kenapa ada metil? Karena di sini ada CH3. Penomoran 1 2 ini searah dengan jarum jam. Yang kedua ada meta. Apabila substituen berselangan di nomor 1 dan 3. Ini dinamai metahidroksi metilbenzena. Yang ketiga ada para. Apabila substituen berseberangan dengan nomor 1 dan 4. Ini dia namain parahidroksi metilbenzena. Selanjutnya 3 substituen dijelaskan oleh Denny. Dalam pembuatan tata nama benzena, 3 substituen atau lebih penamaannya menggunakan nomor dan ditulis alfabet. Nomor yang terkecil diberikan pada gugus fungsional, alkohol, aldehida, dan karboksilat. Hal yang perlu kamu ingat adalah adanya prioritas penulisan substituen mana yang terlebih dahulu yang harus ditulis. Adapun prioritas substituennya adalah COH, terus SO3,
terus CHO, terus CN, terus OH, terus NH2, terus R, terus NO2, terus X. Inilah susunan atau prioritas konstituen yang mana yang terlebih dahulu yang harus ditulis. Contohnya ada dua. Mari saya akan jelaskan. Yang pertama, ini trinitrobenzena. Karena tri ini karena ada 3, 1, 2, 3. Katakan 1, 3,5 ini berada di nomor 1, ini berada di nomor 3, dan ini berada di nomor 5. Jadi dibaca 1,3,5 trinitrobenzena. Untuk yang nomor 2 metil 1,35 trinitrobenzena. Jadi tadi sama seperti nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. 135 ini 1. CH3 ini karena ada CH3 maka disebut metil. Sedangkan 2 ini NO2 ini. Sedangkan 1, 3 dari NO2. Sedangkan 5 adalah O2N. Jadi trinitro tadi ada 3, 1, 2, 3. Jadi trinitrobenzena atau dibaca trinitrotoluena atau TNT. Baiklah, ini adalah penjelasan 3 konstituen atau lebih benzena. Sekian dari kami, itu tadi adalah penjelasan dari kelompok 2 tentang suatu benzena dan apa itu benzena, manfaat-manfaatnya, struktur dan tata namanya. Jika ada salah penjelasan dan kurang jelas, kalian bisa tanyakan sama guru pembimbingnya langsung. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya Allah. Hai, Ayo, woi. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ayo, woi. Ayo. Nggak usah dijawab ya, aku ngomong salah. Bukan benzena di dalam rumah. 1, Watar. Motor aku deh. Kau nak comel kita denger nih. Eropa suka melakukan rumah tangga. Lubang 400-an. Kabani. Kenapa? Kok bisa? Kenapa? Apa alasannya? Ya, karena di perkotaan banyak pabrik minyak. Oke lu. Jadi benzena itu bahaya nggak sih jika terkena apa? Coy, ini gak sih untuk kehidupan sehari-hari? Ulang. Benzena ada gak sih?